Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Dan khotbah hari ini diambil dari kitab Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelanya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita pada hari ini, jangan melupakan Tuhan. Saudara-saudara, nats ini merupakan peringatan Musa dalam pidato terakhir, pidato perpisahan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, memasuki kelimpahan berkat. Jangan melupakan Tuhan Allahmu. Dan ini menjadi renungan bagi kita hari ini, mengingatkan kita hari ini, jangan lupakan Tuhan. Hati-hati, jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak hati-hati pada zaman ini, karena tergiur oleh godaan dunia yang menyilaukan mata, yang menarik hati, menarik keinginan kita yang sepertinya bisa menyenangkan hati kita, membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau didaftar, diinventarisasi, banyak hal yang menarik hati kita. Yang pertama dimulai misalnya dari barang-barang elektronik yang canggih. Ada TV, HP Android, iPad, dan lain-lainnya. Yang kedua, gaya hidup glamor, gemerlap yang tidak bisa semua orang menikmati, yang tidak bisa diikuti oleh semua orang, atau tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Ada pesta pora, pesta besar, pakaian mahal, penampilan mewah. Dan ini membawa kita untuk selalu menaruh harapan untuk mencari kebahagiaan di dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan terbawa arus dunia. Jangan terbawa arus konsumerisme. Jangan terbawa arus hedonisme, materialisme.
hati yang lebih condong kepada harta, sehingga kita lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk memuliakan Tuhan, hingga kita melupakan Tuhan Allah. Namun harus bersyukur setelah mendapatkan berbagai pencapaian dalam kehidupan kita. Setelah kita mendapatkan berkat, menikmati berkat, maka kita harus bersyukur. Jangan melupakan Tuhan. Setelah ini ada maunya yang itu. Ini kebiasaan manusia secara umum. Tidak pernah merasa cukup. Itulah fakta yang sering terjadi. Bahwa manusia itu selalu haus dan haus akan kekayaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Musa mengingatkan, hari ini Musa mengatakan hati-hati, supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturannya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dalam ayat 14 ulangan 8 tadi. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini berlaku buat kita hari ini juga. Buat orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang telah menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nats ini bukan hanya untuk orang Israel. Jangan tinggi hati, jangan sombong setelah kamu bisa makan, setelah kamu mapan, setelah kamu bisa kenyang, punya harta, punya kekayaan, punya jabatan. Setelah kamu berhasil, setelah kamu sukses, jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati jikalau kita sudah berhasil, harapan kita tercapai, bisa menikmati indahnya dunia ini, bisa menikmati kehidupan kita. Jangan melupakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah syair lagu yang cukup luar biasa. Lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Jesejet Pasaribu, Pendeta GKPI, dalam syair lagunya dan juga dalam judul lagunya Jangan Melupakan Tuhan. Dan lagunya cukup tenar, cukup menyentuh hati untuk mengajak kita sebagaimana nats ini, jangan melupakan Tuhan. Apabila kau sudah makan, bahkan engkau sampai kenyang, dan engkau pun mendirikan rumah yang megah besar. Apabila lembu sapimu, kambing domba serta emas, dan segalanya bertambah banyak, janganlah kau tinggi hati. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Jangan kau abaikan perintahnya. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah agar engkau tak binasa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa di antara kita yang bisa melupakan yang ada di dunia ini? Siapa di antara kita yang bisa melupakan dunia ini? Tidak mau menikmati yang ada di dunia ini. Siapa di antara kita yang hidupnya mau miskin? Daripada hidup miskin, orang dengan berbagai cara untuk mendapatkan materi, berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan, bahkan bekerja siang malam, mencari pekerjaan sampai ke luar negeri supaya hidupnya tidak miskin, dengan berbagai usaha supaya bisa mendapatkan kekayaan, mendapatkan kebutuhan. Adalah hal yang wajar saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita bekerja untuk meningkatkan taraf hidup kita. Tidak ada salahnya seandainya kita kaya, materi kita bertambah, berkat bertambah, kita sukses. Kita berjuang menggapai impian kita dan kita bisa sampai ke sana. Tidak ada yang salah.
Tapi nats hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam semuanya itu jangan lupakan Tuhan Allah. Apabila kita makan sampai kenyang, ingat Tuhan Allahmu. Apabila kita sudah mempunyai banyak kambing domba, bertambah banyak, emas perak bertambah banyak, kita dapat bekerja, kita dapat keuntungan, kita berhasil, pujilah Tuhan Allah. Jangan lupakan Tuhanmu. Hati-hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kuasai dirimu dengan segala apa yang ada dalam kehidupanmu. Pujilah Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Kalaupun kita bisa hari ini sabra pagi di rumah kita, makan siang di tempat yang lain, sarapan pagi misalnya di restoran Padang, makan siang di rumah makan khas Batak, makan malam di rumah makan atau restoran Cina, kita kenyang, kita bisa memilih makanan sesuai dengan selera kita, dan kita bisa makan makanan yang mahal, yang tidak semua bisa orang menikmati. Kita punya kekayaan yang banyak, maka hati-hati, kata firman Tuhan. Hati-hati, jangan tinggi hati, jangan sombong. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu jadilah pribadi yang selalu bersyukur, pribadi yang selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang hanya mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh luar biasa menghantarkan kita sampai kepada hari ini, yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Dan setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan itu seharusnya mengingatkan kita bahwa itu bukan kekuatan kita, bukan karena daya kita, tapi semata-mata karena Tuhan. Dalam ayat 17 sampai 18 tadi firman Tuhan berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.